وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang pondasi keimanan kita, dan telah kita sebutkan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Ta'ala. Dan iman kepada Allah tidak akan sah kecuali beriman kepada 4 perkara. Ada 4 perkara yang harus kita yakini. Yang pertama, beriman dengan wujud Allah Ta'ala. Allah itu ada, walaupun mata kita sekarang belum bisa melihatnya. Kemudian yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah, yaitu ketuhanan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, beriman kepada uluhiyah Allah, keberhakan Allah untuk disembah. Kemudian yang keempat terakhir, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah menjelaskan poin pertama, yaitu beriman kepada wujud Allah. Beriman kepada wujud Allah, yaitu kita meyakini Allah itu ada, walaupun sampai sekarang mata kita belum pernah melihatnya. Karena tidak mesti sesuatu yang ada itu harus kita lihat. Dan wujud Allah bisa kita tetapkan dengan 1 dari 4 dalil. Ada 4 cara menetapkan wujud Allah Ta'ala. Yang pertama, kita bisa menetapkan wujudnya Allah dengan akal. Dengan akal, yaitu maksudnya apa? Akal kita itu tidak bisa menerima ada sebuah kejadian tanpa ada yang menjadikan. Jika ada sebuah kejadian, pasti ada yang menjadikan. Maka tidak mungkin ada gunung, ada lautan, ada bumi, ada langit yang indah seperti ini kecuali harus ada yang mengatur dan menciptakan. Enggak ada namanya ujuk-ujuk dalam akal kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menetapkan dengan fitrah kita, yaitu fitrah kita itu semuanya menetapkan tentang wujudnya Allah secara fitrah. Sehingga orang-orang yang mereka itu mengingkari wujud Allah, seperti orang-orang ateis, orang-orang komunis, mereka telah menyelisihi fitrah mereka. Dan pasti mereka nanti akan bingung. Dan fitrah itu ada, maka itu orang-orang yang hidup di hutan belantara, mereka pasti mencari Tuhan. Pasti mereka itu menyembah sesuatu. Kenapa? Karena pencarian Tuhan dalam hati kita itu fitrah. Fitrah kita itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menetapkan wujud Allah dengan wahyu, agama yang Allah turunkan dengan perantara Nabi dan Rasul. Adanya Nabi yang diutus kepada kita, adanya Rasul yang mereka membawa kitab suci, maka itu semuanya bukti akan wujudnya Allah Ta'ala. Allah itu ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita bisa menetapkan wujudnya Allah dengan indera kita. Kita bisa menetapkan wujudnya Allah dengan indera. Kalau dengan indera ada 2 cara. Kita menetapkan wujud Allah dengan indera itu dengan 1 dari 2 cara. Yang pertama, kita menetapkan dengan mata kita, telinga kita melihat mukjizat dan karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai.
Sesuatu yang luar biasa Allah berikan kepada Nabi itu namanya mukjizat. Sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh selain Nabi itu namanya karomah. Nabi Muhammad bisa membelah lautan, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah rembulan. Itu semuanya mukjizat yang luar biasa dan kita bisa melihat dengan mata kita. Demikian juga wali-wali Allah yang mereka bisa terbang, mereka bahkan zaman Umar itu pasukan perangnya Umar berjalan di atas lautan. Itu semuanya mukjizat dan mukjizat bisa diindra. Kemudian cara yang kedua, kita menetapkan wujudnya Allah dengan indera kita, dengan kita melihat pengabulan doa-doa kita. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, langsung Allah kabulkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada zat yang mengatur diri kita. Dengan indera kita bisa melihat kejadian langsung. Nah, jadi intinya kita sudah sebutkan poin pertama dalam beriman kepada Allah Ta'ala, yaitu beriman kepada wujud Allah Ta'ala. Walaupun saya katakan tadi, mata kita belum pernah melihat Allah Ta'ala. Dan nanti melihat Allah itu ketika kita di surga, ketika indera kita sudah sempurna. Setelah itu nanti kita akan melihat wajah Allah Ta'ala, dan melihat wajah Allah merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada penghuni surga. Kalau sekarang kita tidak akan mampu melihat wajah Allah Ta'ala. Bukan Allah nggak bisa dilihat, Allah bisa dilihat, tetapi indera kita yang tidak bisa menembus. Indera kita tidak sampai menerawang sampai ke Allah Ta'ala. Kenapa? Karena lemahnya indera kita. Roh yang ada dalam jasad kita saja, mata kita tidak bisa melihat, apalagi Sang Khalik yang menciptakan diri kita, maka mata kita nggak akan mampu untuk melihatnya. Kita masuk di poin yang kedua. Poin yang kedua tentang beriman kepada Allah yang harus kita yakini, yaitu kita harus beriman kepada rububiyatullah. Kita harus beriman kepada sifat rububiyahnya Allah. Namanya rububiyah. Rububiyah itu diambil dari kalimat Rabb. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berarti kalau rububiyah sifat ketuhanan, yaitu kita beriman kepada ketuhanan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kita meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak, satu-satunya Tuhan yang hak. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh manusia selain Allah, maka itu semuanya Tuhan-Tuhan yang batil. Semuanya Tuhan-Tuhan yang batil, dan semuanya bukan Tuhan. Siapa yang menetapkan ada Tuhan selain Allah, maka berarti dia menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu hanya satu. Tidak mungkin Tuhan itu banyak. Tuhan itu hanya satu, dan Tuhan yang kita yakini hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Kita meyakini satu Tuhan, Tuhan itu hanya satu, maka itu yang dinamakan dengan tauhid. Itu yang dinamakan dengan tauhid, mengisahkan Allah. Mengisahkan Allah. Nanti tauhid itu ada tauhid rububiyah, yaitu mengisahkan Allah dalam sifat ketuhanan. Maksudnya apa? Kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya satu, kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang-orang yang mereka memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, maka kita katakan semuanya batil. Semuanya batil, dan semuanya adalah tauhid. Semuanya adalah tauhid. Tauhid itu apa? Sesembahan selain Allah Ta'ala, yang dijadikan, diangkat sebagai Tuhan, padahal dia itu makhluk. Dan keyakinan tentang Tuhan, keyakinan tentang Allah sebagai Tuhan, itu sudah Allah fitrahkan. Keyakinan tentang Allah sebagai Tuhan itu sudah Allah fitrahkan. Semua orang difitrahkan di dalam hatinya oleh Allah Ta'ala
bahwasanya mereka itu meyakini Allah sebagai Tuhan mereka. Kenapa? Karena sebelum kita dilahirkan kita itu semuanya disumpah sama Allah Ta'ala. Kita semuanya disumpah sama Allah Ta'ala dengan sebuah sumpah. Allah Ta'ala mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka kita semuanya dulu mengatakan, qalu bala wa rabbina, benar wahai Tuhanku. Akhirnya ketika kita turun atau kita dilahirkan ke muka bumi, fitrah ini masih ada. Cuma ilmu tentang Tuhan kita itu hilang. Kita meyakini akan adanya Tuhan itu ada, tapi siapa Tuhan itu, maka ilmunya hilang. Maka Allah mengingatkan tentang ilmu ketuhanan dengan diutusnya para nabi, para rasul, dengan membawa kitab suci. Akhirnya nabi dan rasul itu apa tujuannya? Diutus itu untuk mengingatkan kita kembali sumpah janji yang dulu pernah kita sumpahkan, yang kita meyakini sebelum kita dilahirkan bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita. Maka itu tentang sifat ketuhanan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, maka semua fitrah manusia itu menetapkan. Tidak ada yang mengingkari ini, tidak ada yang mengingkari tentang ketuhanan Allah kecuali orang-orang yang sombong dengan lisan mereka, walaupun hati mereka masih menetapkan. Maka itu Fir'aun ketika orang ini dengan sombongnya dia, sampai akhirnya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka ketika Fir'aun mengatakan seperti ini, saya itu Tuhan, apakah dalam hati kecil Fir'aun dia pun juga meyakini kalau dirinya itu Tuhan? Tidak. Karena dalam hati kecilnya dia itu sadar kalau dia itu makhluk. Dia sakit, dia lapar, dia butuh sama yang lain. Menunjukkan apa? Dia itu makhluk, sifat makhluk ada pada diri dia. Tetapi dengan sombongnya dia, akhirnya mulut Fir'aun mengatakan saya itu Tuhan. Maka itu ketika Nabi Musa alaihi salam, demikian juga Nabi Harun diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa itu mengingatkan fitrahnya. Nabi Musa itu mengingatkan kepada fitrahnya. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, laqad alimta, dalam surat Al-Isra ayat 102. Jadi Fir'aun itu, dia itu kan sombong sekali sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi, dalam surat An-Nazi'at ayat 24. Demikian juga Fir'aun mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 38, ya ayyuhal mala'u, wahai masyarakat, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak melihat, saya tidak mengetahui adanya sesembahan bagi kalian kecuali hanya saya sendiri. Fir'aun ketika mengatakan seperti ini karena sombongnya mulut dia yang sombong, hati kecilnya enggak seperti itu. Sehingga Nabi Musa alaihissalam ketika datang kepada Fir'aun, Nabi Musa mengingatkan fitrahnya, wahai Fir'aun, coba kamu kembali kepada hati kecil kamu. Maka Nabi Musa mengatakan, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wahai Fir'aun, kamu itu sebenarnya tahu dalam hati kecil kamu, tidaklah yang menurunkan wahyu ini, yaitu Nabi, kemudian ada wahyu, kecuali Tuhan pencipta langit-langit dan bumi. Basair, dan kamu yakin akan itu wahai Fir'aun. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura, dan saya melihat kamu wahai Fir'aun orang yang binasa. Yaitu apa? Kamu nanti akan binasa dengan semua kesombongan dan kecongkakan kamu itu. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Naml ayat 104, Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Wajahadu biha, mereka mengingkari ketuhanan Allah, dan mereka mengingkari mukjizat Allah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Wastaiqanatha anfusuhum, walaupun hati kecil mereka itu meyakini. Mulut mereka mengingkari, tapi hati kecil mereka meyakini. Zulman wa uluwa, dan mereka itu seperti itu karena mereka itu zalim,
dan mereka itu sombong dengan apa yang mereka miliki. Sehingga intinya di sini kita fahami bahwa pengetahuan dan meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan itu fitrah yang Allah bekalkan dalam setiap orang, sehingga jarang sekali yang mengingkari. Ini harus difahami di sini, yaitu jarang sekali ada manusia yang mengingkari tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Iblis saja meyakini Allah sebagai Tuhan. Sampai kalau kita lihat diskusi iblis dengan Allah, diskusinya iblis dengan Allah itu, iblis itu masih memanggil Allah dengan Tuhanku. Iblis itu masih memanggil Allah dengan Tuhanku. Dalam banyak ayat iblis itu mengatakan kepada Allah Ta'ala, Rabbi bima aghwaytani, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan saya, enggak apa-apa, tapi saya bersumpah untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Akhirnya Allah kabulkan, silahkan, izinkan. Setelah itu iblis berdoa lagi, Rabbi fa'angdzirni ila yaumi yub'atsun, Tuhanku, masih mengatakan Tuhanku, tolong ajal saya diakhirkan sampai hari kiamat. Akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Menunjukkan apa kalau kita perhatikan, setingkat iblis saja masih meyakini Allah sebagai Tuhan, Allah itu sebagai Tuhannya. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyembah berhala, Lata, Uzza, menyembah pohon. Mereka tidak pernah meyakini kalau pohon itu Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Enggak. Mereka sadar bahwasanya menciptakan, menghidupkan, mengatur alam itu hanya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy, mereka itu masih meyakini Allah itu sebagai Tuhan, sedangkan berhala yang mereka sembah itu bukan Tuhan versi mereka. Mereka mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, tanya sama mereka, sama orang kafir Quraisy, bumi dan seisinya itu milik siapa? Siapa yang menciptakan bumi dan seisinya? In kuntum ta'lamun, kalau kalian itu mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka mengatakan, pasti mereka akan mengatakan itu miliknya Allah Ta'ala. Qul afala tadzakkarun, katakan kepada mereka, kenapa mereka enggak berzikir, yaitu enggak sadar mereka ini. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, tanya lagi kepada mereka Muhammad, siapa Tuhan yang menciptakan langit-langit yang 7 dan Tuhan yang memiliki singgasana yang paling besar? Sayaquluna lillah, mereka mengatakan Allah, Tuhannya itu Allah. Qul afala tattaqun, katakan kepada mereka, kenapa mereka enggak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, tanya lagi kepada mereka Muhammad, siapa yang menguasai kekuasaan segala sesuatu dan dia yang menguasai dan tidak ada satupun yang bisa melawannya, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan itu semuanya milik Allah. Qul fa anna tusharun, menunjukkan apa di sini? Intinya bahwa semua manusia secara fitrah mereka itu meyakini bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Allah itu sebagai Tuhan. Iblis meyakini Allah sebagai Tuhan. Demikian juga kafir Quraisy yang Nabi Muhammad diutus kepada mereka, mereka menyembah berhala, mereka juga meyakini Allah sebagai Tuhan, dan mereka tidak pernah meyakini berhala yang mereka sembah itu Tuhan. Mereka menyembah patung bukan karena mereka itu meyakini patung itu Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Tidak. Mereka sadar bahwa saya menciptakan, menghidupkan, mematikan itu hanya Allah Ta'ala. Sedangkan patung itu hanya sarana untuk menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Itu keinginan mereka, anggapan mereka. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami di sini bahwa keyakinan Anda bahwa Allah sebagai Tuhan, saya meyakini Allah sebagai Tuhan, itu belum memasukkan saya ke Islam. Saya meyakini Allah sebagai Tuhan saya, keyakinan saya ini belum memasukkan saya ke Islam. Kenapa? Karena semua orang dibekali itu. Terus yang memasukkan ke Islam itu apa? Nanti kita bahas tauhid yang atau syarat atau
keimanan kita kepada Allah yang ketiga, yaitu harus kita itu beriman dengan sifat uluhiyah Allah, keberhakan Allah untuk disembah. Itu nanti yang membedakan orang muslim dengan orang kafir di situ. Sedangkan kita meyakini Allah sebagai Tuhan saya yang menciptakan saya, menghidupkan saya, orang kafir pun juga seperti itu. Orang penyembah berhala pun juga seperti itu, sama. Hatta iblis pun juga seperti itu. Hatta Fir'aun itu juga meyakini, cuma sombong dia sehingga mulutnya Fir'aun mengatakan saya itu Tuhan. Ketika nanti Fir'aun itu mau mati, baru akhirnya dia itu sombongnya itu sudah hancur. Ketika dia itu tenggelam mau mati, kesombongan dia hancur. Akhirnya Fir'aun itu nanti setelah itu beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa, tetapi imannya Fir'aun gak diterima sama Allah Ta'ala. Ini yang sedang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa fitrah yang Allah bekalkan pada setiap manusia itu, mereka semua meyakini Allah itu sebagai Tuhan. Dan itu fitrah, hatta bukan hanya manusia, binatang juga seperti itu, demikian juga jin juga seperti itu, karena itu fitrah yang Allah bekalkan pada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Sekarang Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Jadi Tuhan itu, dia adalah zat yang berbuat kepada semua alam semesta ini. Itu namanya sifat ketuhanan. Yaitu maksudnya apa? Kan kita mengatakan dalam Al-Quran, Al-Fatihah yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksudnya Tuhan itu apa? Kata para ulama, maksudnya Tuhan itu berkisar tentang 3 makna. Jadi Tuhan itu berkisar tentang 3 makna. Jadi Tuhan itu apa? 3. Yang pertama, Tuhan itu yang menciptakan. Kemudian yang kedua, Tuhan itu yang mengatur. Kemudian yang ketiga, Tuhan itu yang memiliki, menguasai. Itu namanya Tuhan. Berarti kalau kita katakan misalkan Allah itu Tuhan alam semesta, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah itu Tuhan semesta alam. Maksudnya apa? Kita harus meyakini tentang Allah itu 3. Yang pertama, Allah yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, Allah yang mengatur sehingga alam semesta berjalan dengan rapi seperti ini. Itu karena ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Kemudian yang ketiga, Allah yang menguasai dan memiliki, sehingga semua kita itu milik Allah dan dikuasai sama Allah Ta'ala. Kita tidak bisa melawan kehendak Allah Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah apa yang kalian kehendaki bisa terjadi kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Sehingga kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan saya, misalkan saya meyakini Allah itu Tuhan saya. Maksudnya apa? Kalau Anda itu meyakini Allah itu Tuhan Anda, maksudnya saya meyakini Allah yang menciptakan saya. Yang kedua, saya meyakini Allah yang mengatur diri saya, sehingga sejak saya bayi sampai saya lahir, sampai saya bisa berdiri, berjalan, saya bisa berbicara, sampai saya sekarang besar seperti ini, itu semuanya diatur sama Allah Ta'ala, dirawat sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah yang menguasai diri saya, sehingga apa yang saya kehendaki nggak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Dan semua tunduk patuh kepada Allah Ta'ala terhadap takdir Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan, maka kita harus meyakini tentang 3 maksud ini, 3 perkara ini, yaitu Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur diri kita, Allah yang mengatur, Allah yang merawat diri kita dengan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, Allah yang menguasai kita, sehingga semua kita berjalan sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan, nggak bisa meleset dari itu. Kenapa? Karena kita semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Berarti semua yang ada di alam semesta, baik penciptaan alam semesta, perawatan alam semesta, penguasaan terhadap alam semesta, itu semuanya Allah yang memiliki. Allah yang memiliki. Walaupun terkadang Allah menciptakan makhluk untuk menjalankan tugas. Akhirnya nanti diciptakan malaikat, ada yang ditugaskan untuk merawat bumi, ada yang tugasnya menjaga gunung,
Ada yang malaikat tugasnya itu menjaga surga, neraka. Ada malaikat yang tugasnya merawat janin, dan yang lainnya banyak nanti malaikat. Tapi malaikat itu hanya menjalankan perintah Allah. Malaikat yang merawat air hujan misalkan, malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu nggak bisa dengan inisiatif sendiri turun air hujan di sana, nanti turun lagi di sana, nggak bisa. Malaikat Mikail itu hanya menjalankan perintah Allah. Wahai Tuhanku, kemana air hujan diarahkan? Di sana. Turunkan air hujan di sini, kadarnya sekian, lama jangka waktunya sekian. Maka nanti malaikat itu bekerja. Bukan karena inisiatifnya malaikat. Malaikat ketika meniupkan ruh, kita dulu ketika umur 121 hari, malaikat bertanya, wahai Tuhanku, umurnya orang ini berapa wahai Tuhanku? Dicatat umurnya sekian. Rizkinya berapa wahai Tuhanku? Rizkinya sekian. Sehingga malaikat itu semuanya harus hanya menjalankan perintah Allah Ta'ala. Mereka tidak punya inisiatif untuk mengatur sendiri. Kenapa? Karena hak pengaturan alam semesta itu semuanya hanya milik Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, Allah itu luar biasa. Allah itu sangat luar biasa. Allah maha kaya, Allah maha perkasa, Allah yang memiliki semua yang ada di alam semesta ini. Sehingga apa? Sehingga kalau kita meyakini rububiyah Allah, kita meyakini Allah sebagai Tuhan saya, maka konsekuensinya nanti kita itu harus bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita bergantung kepada makhluk yang lemah, karena kita semuanya lemah. Antumul fuqara'u ilallah, kalian semuanya miskin kepada Allah Ta'ala. Allah yang maha kaya raya. Maka kalau kita itu meyakini Allah itu Tuhan kita, maka kita itu harus meyakini Allah itu yang punya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah Ta'ala. Tidak ada yang kita miliki, tapi semuanya adalah milik Allah. Dan Allah memberikan kepada kita itu hanya sebatas titipan, yang nanti semuanya akan diambil sama Allah Ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran, nanti Allah Ta'ala banyak dalam ayat Al-Quran, dalam surah-surah Al-Quran itu banyak nanti Allah mengingatkan kepada kita akan karunia Allah yang luas yang Allah berikan kepada hambanya. Dan harus kita ingat bahwasanya itu kenikmatan Allah. Kita punya apa yang kita miliki sekarang itu bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Sehingga apa? Harus kita sadar bahwasanya kita itu lemah, kita itu hina di hadapan Allah Ta'ala. Gak ada yang perlu kita sombongkan, tidak perlu kita congkak, tidak perlu kita berbangga diri. Kita bisa hidup karena Allah yang memberikan kehidupan. Kita bisa sholat karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Sampai akhirnya nanti kita masuk surga, itu pun Allah yang memberikan hidayah. Jadi jika seandainya Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, kita nggak bisa memberikan hidayah, kita tidak bisa masuk surga, nggak bisa. Demikian juga kita di dunia, kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Sehingga semua kenikmatan di alam semesta ini semuanya milik Allah Ta'ala. Maka Allah sering ingatkan kita, Allah itu sering mengingatkan kita akan nikmat-nikmat ini. Ada beberapa ayat yang akan kita sebutkan di mana Allah mengingatkan banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan luar biasa. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Kita baca surat pertama yang kita baca di surat Al-Hijr. Di surat Al-Hijr ayat ke-3 sampai setelahnya panjang sekali. Allah di surat Al-Hijr itu menyebutkan banyak sekali kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman, saya bacakan satu persatu, nanti saya baca di surat yang lainnya juga. Maksudnya apa? Ini saya bacakan hanya untuk mengingatkan bahwa Allah itu Tuhan alam semesta. Maksudnya apa? Yang punya alam semesta itu Allah, bukan kita. Kita nggak punya apa-apa gitu loh. Kita itu tidak punya apa-apa. Maka nggak usah kita itu sombong, congkak terhadap apa yang kita miliki, karena itu bukan milik kita, tetapi itu adalah titipan yang Allah titipkan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Tidak ada sedikit pun kekeliruan dalam penciptaan langit dan bumi, rapi dan detail. Ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah menciptakan manusia dari satu gumpal tetesan air mani.
Kita diciptakan dari air mani yang hina. Disebutkan dalam ayat yang lain mimma immahin, dari air mani yang hina. Faidha huwa khasimun mubin, tetapi ketika dia sudah dewasa tumbuh, dia menjadi orang yang suka membantah perintah Tuhan yang telah menciptakannya. Wal an'ama khalaqaha, Allah juga menciptakan binatang. Lakum fiha tif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun, dari binatang itu kalian bisa mengambil penghangat dalam diri kalian, yaitu apa? Bulunya bisa dipakai, kulit binatang bisa kita pakai untuk kain, untuk baju, untuk apa saja. Apalagi zaman dulu itu pakaian mereka dari kulit binatang, demikian juga tempat wadah makanan mereka dari kulit binatang. Wa manafi'u, demikian juga dalam binatang itu banyak sekali manfaat yang lainnya. Wa minha ta'kulun, dan dari binatang itulah kalian bisa makan. Kalian bisa makan dagingnya, kalian bisa minum susunya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun, dalam binatang kalian itu ada sebuah keindahan yang kalian itu merasa nyaman, merasa bahagia ketika di pagi hari maupun di siang hari. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikil anfus, binatang-binatang itu membawa beban-beban yang berat, beban-beban kalian yang mana kalian tidak akan bisa mengangkatnya kecuali dengan susah payahnya. Inna rabbakum la raufur rahim, sesungguhnya Tuhan kalian maha sayang kepada kalian. Setelah itu Allah mengatakan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Al khayl, kuda, wal bighal itu peranakan antara kuda dan keledai. Jadi kalau ada kuda sama keledai itu namanya bighal, peranakan. Wal hamir itu keledai. Litarkabuha wa zinah, yang bisa kalian jadikan sebagai transportasi kalian zaman dulu dan sebagai perhiasan kalian. Setelah itu Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan menciptakan alat-alat transportasi yang kalian gak pernah tahu. Zaman dulu alat transportasi masih manual, binatang, sehingga orang itu safar itu naik kuda, naik onta, naik keledai. Sekarang sudah ada namanya motor, sudah ada pesawat, ada mobil, kereta. Itu semuanya siapa yang menciptakan? Allah, bukan manusia. Manusia itu hanya diberikan ilham sama Allah Ta'ala. Allah ingin menciptakan motor, maka ada orang yang diilhamkan, diberikan ilmu, sampai akhirnya orang itu bisa membuat motor, merakit mobil, kemudian yang lain. Itu ilham dari Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan, bukan manusia. Dia itu yang menciptakan, bukan. Sehingga apa? Sehingga Allah menciptakan kendaraan untuk perjalanan kalian, sehingga perjalanan kalian menjadi ringan. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir, demikian juga Allah memberikan jalan dua. Ada jalan yang lurus bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah, ada juga jalan-jalan yang menyimpang, siapa saja yang dia itu tidak ingin mendapatkan hidayah. Walau syaa lahadakum ajmain, jika Allah mau, jika Allah berkehendak, semuanya akan diberikan hidayah menjadi jalan yang lurus semua. Gampang bagi Allah Ta'ala. Jika seandainya Allah ingin memberikan hidayah kepada semua manusia, semuanya menjadi orang yang taat ibadah kepada Allah Ta'ala, itu semuanya mudah bagi Allah Ta'ala. Tapi tidak, hikmah Allah nggak seperti itu. Sehingga hikmahnya apa? Ada jalan yang lurus, ada jalan yang menyimpang. Semuanya sudah dijelaskan sama Allah Ta'ala. Silahkan, ini semuanya sudah ada dan semuanya sudah dijelaskan. Tinggal kita itu milih yang mana. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an, dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari atas langit. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun, dari air hujan itu kalian bisa minum darinya. Demikian juga pohon-pohon, sayuran-sayuran, tanaman-tanaman bisa kalian sirami dengan air hujan itu. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat, dari air hujan itu Allah menumbuhkan bagi kalian tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dari zaitun, korma, wal a'nab, demikian juga anggur, wa min kulli thamarat, dan dari buah-buahan yang melimpah, buahnya sekali jumlahnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya dari kejadian ini terdapat ayat-ayat, tanda-tanda yang besar bagi orang yang berpikir. Air hujan itu
Coba kalau kita perhatikan ya, misalkan hebatnya Allah dalam menciptakan air hujan itu. Air hujan itu bisa dibawa ke atas langit. Padahal kalau secara pengetahuan ilmu kita itu kan, air hujan itu dari mana sumbernya? Itu dari air lautan. Air lautan yang dipanaskan, berarti kayak ibaratnya itu kayak kita masak air. Kita itu masak air, kemudian airnya mendidih, kemudian airnya menguap sampai ke atas. Sampai tutupnya panci itu kalau kita buka, itu kan banyak sekali air. Airnya dari mana? Dari bawah. Ini yang Allah panaskan itu, lautan yang sangat besar luar biasa, dipanaskan sama Allah Ta'ala. Setelah itu uapnya naik ke atas. Uapnya dibawa sama awan-awan. Setelah itu sama Allah dibagi air hujan itu, sampai orang di pucuk gunung juga mendapatkan, sampai rata semuanya mendapatkan. Itu luar biasa kalau kita perhatikan, luar biasa. Untuk membuat hujan buatan saja, ketika terjadi kebakaran seperti biasanya kan di Sumatera itu, nanti kalau musim panas biasanya kebakaran hutan. Kalau sudah kebakaran hutan itu sampai ke Malaysia asapnya itu untuk menciptakan air hujan buatan itu butuh dana yang luar biasa banyaknya. Sehingga ini alhamdulillah Allah berikan air hujan gratis. Bahkan disebar sama Allah sampai ke pucuk-pucuk gunung. Orang-orang di atas gunung saja mendapatkan air. Itu kenapa? Karena dahsyatnya Allah dalam menciptakan. Sampai akhirnya kita bisa minum dengan air hujan itu. Dan manusia, binatang tidak akan bisa hidup tanpa air. Sampai Allah Ta'ala mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air semua kehidupan. Kehidupan itu sumbernya dari air. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman lagi, melanjutkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah yang menjalankan peredaran malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, demikian juga matahari dan rembulan. Wan nujumu musakhkharatum bi amrihi, dan bintang-bintang berjalan rapi semua sesuai dengan peraturan Allah Ta'ala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dalam kejadian ini ada tanda-tanda yang besar bagi orang-orang yang berakal. Yaitu apa? Kalau kita perhatikan itu, siang malam itu rapi sekali perjalanannya itu. Demikian juga peredaran matahari dan rembulan rapi sekali, nggak pernah berubah dari tahun ke tahun, sampai akhirnya dari penciptaan langit dan bumi, kemudian matahari, rembulan, bintang-bintang, tujuannya apa? Walita'lamu adadas sinina wal hisab, sampai kalian bisa mengetahui jumlah bilangan, demikian juga jumlah waktu. Sampai akhirnya diciptakanlah nanti adanya jam, diciptakan lagi nanti ada tanggalan, tahun, bulan. Kenapa? Karena peredaran itu yang rapi, nggak pernah berubah. Sampai akhirnya ada tanggalan, ada jadwal sholat, itu namanya jadwal sholat abadi. Kenapa jadwal sholat itu abadi? Karena nggak pernah berubah. Setiap tahun ya seperti itu. Sampai ada seseorang itu yang penasaran. Dia datang ke seorang ulama tentang Allah itu tidur atau tidak. Masa Allah nggak tidur gitu? Akhirnya dia datang ke ulama, tanya, apakah Allah itu tidur? Akhirnya ulama ini mengatakan, coba kamu bawa 2 botol kaca ini, kamu pegang, nanti kamu bawa pulang, tapi jangan ditaruh dan tidak boleh pecah. Terus bagaimana kamu tidak boleh tidur, berarti 24 jam kamu harus berjaga megang kaca itu, dan tidak boleh ditaruh, tidak boleh jatuh. Nanti kalau sudah selesai, besok kamu bawa ke sini, kamu nanti akan tahu Allah itu tidur atau tidak. Akhirnya benar, dia bawa botol kaca pulang ke rumah, dia pokoknya tidak tidur karena tidak boleh ditaruh, botol ini nggak boleh pecah. Akhirnya dia itu 24 jam berjaga nggak tidur. Selama 24 jam itu capek juga dia. Akhirnya dia itu mulai ngantuk, les sedikit pegangannya jatuh. Akhirnya botol itu jatuh kemudian pecah. Setelah itu dia datang kepada ulamanya besoknya, itu botolnya sudah pecah semua. Apa kata ulamanya ini? Mengatakan, jika seandainya Allah les sedikit saja, alam semesta akan tabrakan semua. Langit bumi akan tabrakan, matahari, rembulan tabrakan semua itu. Tetapi apa? Alhamdulillah peredaran perjalanannya itu rapi sampai sekarang. Menunjukkan apa? Allah itu tidak pernah istirahat untuk menjaga alam semesta. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu. Demikian juga Allah
yang menanam biji-bijian dalam tanah dalam warna yang bermacam-macam. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yadzakkarun. Dalam kejadian itu ada tanda-tanda yang besar bagi Allah, bagi orang-orang yang dia itu ingat sadar akan keagungan Allah Ta'ala. Jadi biji-biji itu, coba kita lihat ya, karakter biji itu beda-beda, karakter tanah beda-beda, dan setiap tanah itu ada biji yang sesuai dengan karakter tanahnya. Contohnya misalkan, kentang yang terbaik, kentang itu di Dieng, tidak ada yang bisa mengalahkan. Demikian juga padi yang terbaik di sawah, sehingga bahwa semuanya sudah ada tempatnya masing-masing, dan bijinya itu macam-macam. Bijinya satu ditanam itu nanti rasanya bisa beda-beda ketika tanahnya beda-beda. Demikian juga ketika keluar itu rasa buahnya bisa beda-beda, ada yang rasanya kecut, ada yang manis, ada yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang putih. Itu semua siapa yang mengatur itu? Warnanya, kadarnya harus sekian, rasanya sekian, seratnya sekian, itu semuanya Allah yang mengatur. Dan luar biasa, Allah menciptakan buah-buahan yang melimpah, itu luar biasa. Setelah itu Allah berfirman, wa huwallazi sakharal bahra, dialah Allah yang telah menundukkan lautan bagi kalian, litakulu minhu lahman tariyan, supaya kalian bisa memakan dari lautan itu daging-daging yang segar, wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan supaya kalian bisa mengeluarkan dari lautan itu permata-permata sebagai perhiasan bagi kalian, wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bisa melihat kapal-kapal bisa berjalan di atas lautan, dan supaya kalian bisa mendapatkan rizki dari lautan itu, wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lautan yang Allah ciptakan itu, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah itu menjadikan lautan bagi kita itu ada 4 manfaat. Kita itu bisa mendapatkan 4 manfaat dari lautan yang Allah ciptakan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan daging yang segar. Dan Allah mengatakan daging yang muncul dari lautan itu dinamakan dengan lahman toriyan, makanan siap saji. Makanan siap saji. Nah itu kalau kita lihat, kenapa orang-orang di kota-kota modern seperti Jepang, kota-kota besar yang mereka itu sangat perhatian dengan kesehatan itu, mereka itu lebih suka makan daging laut. Mereka itu lebih suka makan daging-daging dari lautan, dan semakin dalam lautan itu sama mereka semakin digemari. Apalagi di Jepang. Bahkan orang-orang Jepang itu kalau makan daging laut itu mentah. Kenapa? Karena siap saji. Daging itu siap saji, nggak usah dimasak. Dan mereka tidak suka dengan daging-daging daratan, daging-daging air tawar. Kenapa? Karena air tawar itu banyak racunnya. Sedangkan lautan itu segar. Lautan itu sampai kenapa kok air laut itu binatang-binatang yang mati itu bahkan bangkainya bisa dimakan karena saking segarnya, saking sterilnya. Semakin dalam binatang-binatang, semakin dalam itu semakin jernih dagingnya itu. Nah itu kalau saya itu penasaran juga itu. Dulu pernah penasaran saya itu. Saya mendapatkan sebuah hadis yang membuat saya penasaran waktu itu, yaitu tentang hidangan pertama kali penghuni surga. Orang masuk surga itu, makanan pertama kali mereka itu apa? Itu ada sebuah diskusi antara orang-orang Yahudi dengan Nabi Muhammad. Orang Yahudi mengatakan, kita datang kepada Muhammad ini yang ngaku dirinya Nabi, akan kita tanya beberapa pertanyaan, kalau dia bisa menjawab berarti dia itu Nabi. Di antara pertanyaan pertama itu, apa makanan pembuka ketika orang itu masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan apa? Zaid kabidin nun, makanan pembuka orang masuk surga itu minyak dari jantungnya ikan paus. Minyak jantung ikan paus. Berarti menunjukkan apa? Ikan paus itu jantungnya itu luar biasa minyaknya itu, sehingga sampai menjadi apa? Makanan pembuka masuk surga, makanan hidangan pertama lah itu. Sambutan ketika orang masuk surga disambut dengan minyak dari jantungnya ikan paus. Saya dulu penasaran dengan hadis ini tuh. Saya cari beberapa informasi belum ketemu waktu itu. Sampai saya itu mendapatkan teman. Saya ketemu dengan seorang teman. Dia itu dulu kerjaannya itu mencari ikan paus.
Dia ikut kapal-kapal pesiar besar-besar itu, dia itu seorang perenang handal. Sehingga dia itu ikut kapal-kapal pesiar besar-besar yang di tengah samudra mencari ikan paus itu, dia menyelam sampai ke bawah sampai mendapatkan kumpulan ikan paus. Dia menyalakan tombol, setelah itu jangkarnya turun. Kemudian nanti kalau diambil, itu kata teman saya itu, mereka itu kalau mendapatkan ikan paus yang ada di dasaran lautan itu, yang mereka ambil itu jantungnya saja. Sedangkan dagingnya itu mereka jual murah kayak ikan biasa lah itu. Tapi kenapa mereka itu sampai cari di tengah samudra, sampai mereka nyelam ke dalamnya itu, yang mereka cari itu minyak jantung ikan pausnya itu. Dan kata dia mengatakan itu minyak termahal di dunia, minyak paling mahal di dunia itu. Sehingga kita terkadang sampai ke tengah samudra, kalau dagingnya itu harganya biasa, nggak ada bedanya dengan daging yang lain, tapi minyaknya luar biasa mahalnya itu. Dari situ saya baru dapat informasi tentang ya daging-daging yang dari lautan itu lebih jernih daripada dari daratan. Maka manfaat yang pertama dari lautan itu lahman torian, kita bisa makan daging segar siap saji, makan langsung saja tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, kalian bisa mengeluarkan perhiasan, permata, perhiasan yang bisa kalian pakai dalam tubuh kalian. Yang ketiga, wataral fulka mawakhira fihi, kalian bisa menjalankan kendaraan di atas lautan. Akhirnya apa? Muncul kapal-kapal sebagai kendaraan kalian. Bahkan dengan kapal-kapal itu akhirnya kalian bisa menyeberangi lautan. Kemudian yang keempat, manfaat lautan itu walitabtaghu min fadlihi, kita bisa mendapatkan rizki dari lautan itu. Akhirnya apa? Muncul namanya sebuah rute penerbangan, perjalanan. Akhirnya banyak orang dapat kerjaan, akhirnya dapat orang cari maisha dari kehidupan itu. Banyak orang mendapatkan kerjaan dari lautan. Wala'allakum tashkurun. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, dan semoga kalian itu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, mengingatkan kembali nikmat lagi, Allah Ta'ala mengatakan, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, demikian juga Allah menancapkan dalam bumi itu pasak-pasaknya, an tamida bikum, supaya bumi itu tidak terbang. Yaitu akhirnya apa? Dibikinlah pasak, kayak kita itu bikin kemah, tenda, maka harus ada pasak-pasaknya supaya tenda itu enggak terbang ketika kena angin. Demikian juga bumi itu akan terbang. Maka Allah membuat pasak-pasaknya. Apa pasaknya itu? Pasaknya itu gunung. Pasaknya itu gunung. Sehingga gunung itu sebagai pasak. Dan rupanya perjalanan bumi itu cepat sekali. Nah, itu dari hasil penelitian orang-orang kafir. Orang-orang kafir, bukan orang muslim yang meneliti itu, orang-orang kafir. Dari penelitian, jadi ahli tanah kumpul, setelah itu meneliti tanah, hasilnya mereka itu mengatakan dalam hasil penelitian mereka, matahari itu nanti akan terbit dari barat. Kenapa? Karena bumi itu bergerak. Mereka itu mengatakan bumi itu bergerak, sehingga nanti matahari itu akan bergeser. Bumi itu bergeser sampai akhirnya matahari itu terbit dari barat. Allah Ta'ala berfirman, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, Allah yang memasang pasak-pasak bumi sehingga bumi tidak terbang, yaitu maksudnya bumi itu akan bergeser, dan pergeserannya itu cepat sekali. Maka diantara cara supaya bumi tidak bergeser cepat, Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak, sehingga gunung-gunung itu yang menahan pergerakan bumi terlalu cepat. Diteliti sama ilmuwan yang tadi saya sebutkan, mereka meneliti tentang perjalanan bumi itu kan berjalan, bumi, lempengan-lempengan bumi itu bahkan setahun itu pergeseran itu sampai 120 km dalam setahun. Sehingga dia menetapkan bahwasanya nanti matahari itu akan terbit dari barat, dari pergeseran bumi yang cepat itu. Sehingga gunung Allah ciptakan sebagai pasak. Wa anharon, demikian juga Allah menciptakan sungai yang mengalir. Wa subulan la'allakum tahtadun, demikian juga Allah menciptakan jalan-jalan bagi manusia. Nanti ada jalan itu ada darat. Sehingga kalau kita lihat itu, kenapa kok jalan-jalan kita itu muter-muter, enggak seperti jalan tol?
Untuk bikin jalan tol saja kan biayanya luar biasa mahalnya. Sedangkan zaman dulu jalan itu ngikuti dengan alamnya. Allah menciptakan jalan itu muter-muter, termasuk perjalanan air sungai. Kenapa kok air sungai itu nggak kayak tol, tapi muter ke sana, belok ke sana, belok ke sana? Itu nanti Allah yang mengatur. Demikian juga nanti ada jalan udara. Maka itu pesawat-pesawat itu, mereka itu kalau berjalan itu ada rutenya. Ada rutenya. Keluar rute itu bahaya, bisa hancur pesawat itu. Kemudian di lautan itu juga ada rutenya, jalannya itu ada. Nah itu kalau kita naik ke pesawat itu nanti terkadang karena rute itu masih ada pesawat lain, akhirnya pesawat yang ini itu biasanya muter-muter dulu. Kenapa? Karena semua jalan itu ada rutenya. Nah itu kenapa kok sampai ada sebuah berita pesawat sama pesawat tabrakan. Terkadang kita berpikir kok di sana sampai tabrakan, kan langit itu kan besar sekali gitu. Langit besar tapi jalannya itu ada. Sehingga tidak boleh keluar jalan. Rutenya itu ada, keluar jalan bahaya, bisa hancur. Demikian juga Allah telah mengatakan selanjutnya, wa alamatin wa bin najmihum yahtadun. Demikian juga Allah menciptakan bintang-bintang sebagai tanda. Ada tanda arah waktu, ada juga tanda arah tempat. Kalau kita dulu di Yaman, saya ketika di Yaman, kita di padang pasir, sejauh mata memandang padang pasir itu. Terkadang di padang pasir itu kita nggak tahu kalau malam hari timur mana, barat mana. Kecuali kalau siang hari bisa dengan matahari kelihatan. Tapi kalau malam hari nggak kelihatan. Jadi malam hari kalau kita misalkan perjalanan di padang pasir malam hari misalkan, biasanya senangnya itu kalau orang safar itu di padang pasir itu malam hari, karena nggak panas. Siang hari panas sekali. Lah kalau malam hari itu arahnya itu mana itu? Timurnya, baratnya, utara, selatannya itu mana itu? Maka mereka mengandalkan bintang. Kayak orang yang di lautan. Malam hari itu mereka mengandalkan bintang. Berarti apa? Bintang itu sebagai penunjuk jalan. Demikian juga apa? Sebagai penunjuk waktu. Akhirnya dari situlah nanti ada namanya rasi bintang. Kemudian setelah itu ada dan yang lainnya lah sampai akhirnya nanti ada hisab. Demikian juga ada ilmu astronomi, demikian juga yang lainnya, banyak sekali penetapan waktu. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, ditutup semua kenikmatan yang Allah ciptakan ini. Allah Ta'ala mengatakan, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah sama? Apakah sama Tuhan yang menciptakan semua ini dengan Tuhan-Tuhan yang gak bisa menciptakan? Seperti apa? Berhala-berhala yang disembah sama manusia. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah batu, pohon, semuanya tidak bisa menciptakan. Afala tadzakkarun? Kenapa kalian tidak berpikir? Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa saja yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka makhluk yang Allah ciptakan. Amwatun ghairu ahya. Mereka semuanya benda mati. Mereka semuanya mati dan mereka enggak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahkan nanti mereka akan dihancurkan Allah, setelah itu nanti mereka akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Ilahukum ilahu wahid. Setelah itu Allah tutup pembahasan ini. Allah Ta'ala mengatakan ilahukum ilahun wahid. Sesembahan kalian hanya satu sembahan. Zat yang berhak kalian sembah itu cuma satu, yaitu Allah Ta'ala. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, orang yang tidak beriman terhadap Allah Ta'ala, hati mereka hati yang kacau, rusak hati mereka. Wahum mustakbirun. Dan mereka adalah orang-orang yang sombong terhadap hati mereka. Jadi intinya di sini kita pahami di sini dari ayat ini, dari surat An-Nahl ini, bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu apa? Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, Allah yang mengatur
Allah yang mengatur dan merawatnya dengan semua kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, Allah yang menguasai. Semua tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah Ta'ala, semuanya tunduk patuh hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, sampai sini pembahasan kita. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk di konsekuensi iman kita kepada Allah yang ketiga, yaitu beriman kepada sifat uluhiyah Allah, keberhakan Allah untuk disembah. Nanti ini cabang dari pembahasan kita ini. Setelah kita meyakini Allah sebagai Tuhan, konsekuensinya apa? Berarti kita harus menyembah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ya, sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.